Đâu. Jika kalian jalan-jalan di pegunungan tinggi di Vietnam, kalian akan sering melihat pemandangan ini. Gadis-gadis cantik, budaya yang masih terjaga dan alam yang sangat elok mempesona. Selain terkenal dengan Mipo dan nama Nguyennya, Vietnam juga terkenal dengan penghasil gadis cantik di Asia Tenggara. Negara yang merdeka pada tanggal 2 September tahun 1945 ini, memiliki catatan panjang dalam sejarah, mulai dari sejarah perpecahan Vietnam Utara dengan Selatan, sampai pada kemenangan pejuang Vietnam mengusir agresi militer Amerika Serikat, dengan strategi terowongan mautnya. Yeah, he's like way up there already. Negara Vietnam memiliki 54 suku etnis yang tersebar di seluruh wilayah. Kali ini, kita akan membahas sebuah suku Vietnam yang banyak tersebar di pegunungan, terkenal penghasil wanita cantik, juga dengan sifat kerja keras yang menjadi ciri khas mereka. Nama suku ini ialah suku Hmong. Atau nama besarnya adalah suku Miao. Menurut penelitian terkuat, suku Hmong sendiri berasal dari daratan Tiongkok. Hmong sendiri berarti orang-orang bebas atau merdeka. Mereka sering diibaratkan orang bebas yang hidup seperti bunga di pegunungan Vietnam, seperti di daerah Lao Cai, Ha Giang dan Lai Chau. Menurut catatan sejarah, selama beberapa ribu tahun, suku Hmong hidup mandiri sambil memberikan penghormatan kepada pemerintah Tiongkok. Namun, mulai mengalami penindasan, saat dinasti terakhir di Tiongkok, suku Hmong bangkit memberikan perlawanan. Pada tahun 1800-an, terjadi pembantaian pada suku Hmong di daratan Tiongkok, hingga secara bertahap suku ini terusir, dan mencari perlindungan ke arah Asia Tenggara, seperti Vietnam, Laos, dan Thailand. Suku ini memiliki kebiasaan hidup di daerah pegunungan tinggi Vietnam, Laos dan Myanmar. Di Vietnam sendiri, suku ini pertama kali mendiami pegunungan di daerah Meo Phac, Provinsi Ha Giang. Bukan cuma terkenal dengan gadis-gadisnya yang cantik, suku ini juga memiliki keahlian militer, sehingga orang-orang suku Hmong banyak direkrut menjadi tentara. Suku Hmong sendiri terbagi ke dalam 4 subetnis, yaitu Hmong Hoa, Hmong Hijau, Hmong Putih dan Hmong Hitam. Seperti suku-suku Vietnam lainnya, suku Hmong memiliki bahasa sendiri, yang cukup jauh berbeda dengan bahasa suku lain di Vietnam. Kepercayaan suku Hmong sendiri, erat kaitannya dengan supranatural dan perdukunan, animisme dan ritual adat. Assalamualaikum. Nah, ini dia nih. Budaya pernikahan suku Hmong. Pernikahan satu suku dilarang dalam masyarakat Hmong, namun, poligami dalam suku Hmong merupakan hal yang lumrah. Seorang istri tidak akan diizinkan kembali ke rumah orang tuanya, tanpa persetujuan suami dan keluarganya. Dalam adat istiadat masyarakat Hmong Vietnam, jika seorang suami meninggal, maka istrinya yang sudah jadi janda, harus mengawini adik laki-laki suaminya, dan dia akan dianggap sebagai istri kelas 2. Jika tak memiliki adik laki-laki, maka harus menikah dengan salah satu sepupunya.
Pemakaman suku Hmong Vietnam. Suku Hmong memiliki kebiasaan unik saat akan melakukan pemakaman. Salah satunya adalah memainkan alat musik tradisional bernama hen mong. Alat ini akan ditiup di sekitar tanah yang akan digali dan dijadikan makam. Makanan pokok. Lokasi geografis suku Hmong yang berada di pegunungan, dimanfaatkan untuk bercocok tanam, padi dan jagung. Jika kalian ke dataran tinggi Hagiang, kalian akan melihat banyak tanaman jagung di sana-sini. Hal inilah yang mendasari mereka menggunakan jagung sebagai salah satu makanan pokok selain nasi. Namun, dari hasil riset yang kami temukan, banyak konten kreator Vietnam yang mengangkat isu gizi dan ketahanan pangan suku Hmong yang bergantung pada jagung dan kesulitan mendapatkan nasi. Ăn đi, hai vợ chồng ăn đi, cùng các cháu ăn đi. Perdagangan. Sistem barter masih akan kalian temukan jika mengunjungi pasar di daerah ini, bukanlah pemandangan yang aneh. Jika kalian melihat beberapa orang tengah berdiri memegang ayam, babi, ataupun anjing, untuk kemudian ditukar dengan barang yang disepakati. Kendati demikian, suku Hmong juga mengenal jual beli modern. Suku Hmong terkenal juga dengan hasil kerajinan tangan dan kainnya yang sangat kaya, kualitas kain tenun, yang dasar kainnya berasal dari pohon, dan terkenal dengan keindahan dan ketahanannya. Bagi kalian yang tertarik mengunjungi suku ini maka silakan saja, mengingat biaya perjalanan ke Vietnam yang cukup terjangkau dan visa gratis selama 30 hari.